Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Septia Nur Fadilah. NIM saya 2010101036. Saya dari kelas Teknik Telekomunikasi 8B. Dan saya dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Pada kali ini saya akan menyampaikan mengenai proses praktikum fisika modul 5 interferensi. Nah, sebelum itu saya akan memberitahu tujuan praktikum pada modul ini, yaitu mahasiswa diharapkan memahami fenomena gejala gelombang, khususnya interferensi. Dasar teori. Interferensi adalah penjumlahan superposisi dari dua gelombang cahaya atau lebih yang menimbulkan pola gelombang yang baru. Interferensi dapat bersifat menguatkan dan melemahkan. Bersifat menguatkan jika beda fase kedua gelombang sama, sehingga gelombang baru yang terbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Bersifat melemahkan jika beda fasenya adalah 180 derajat, sehingga kedua gelombang saling menghilangkan. Nah, pada gambar tersebut, yang di atas merupakan interferensi yang bersifat menguatkan, yang berarti menghasilkan pola yang terang. Sedangkan pada gambar yang di bawah, itu adalah contoh interferensi yang bersifat melemahkan, yang berarti menghasilkan pola yang gelap. Nah, syarat interferensi cahaya adalah kedua sumber cahaya harus bersifat koheren atau mempunyai beda fase, frekuensi, dan amplitude sama. Thomas Young, seorang ahli fisika, membuat dua sumber cahaya dari satu buah sumber cahaya saja yang dijatuhkan pada dua buah celah sempit. Nah, bisa dilihat ya seperti pada gambar tersebut. Satu sumber cahaya dilewatkan pada dua buah celah sempit, sehingga cahaya yang melewati kedua celah itu merupakan dua sumber cahaya baru. Kemudian bisa dilihat pada gambar yang di bawah ini. Ini adalah gambar hasil interferensi dari dua sinar atau cahaya koheren yang menghasilkan pola gelap dan terang. Selanjutnya, dalam praktikum ini, saya memerlukan alat dan bahan. Yang pertama itu modul eksperimen interferensi, yang kedua software path simulation, yaitu wave interference, yang ketiga yaitu komputer atau laptop. Nah, pada percobaan superposisi gelombang ini, yaitu untuk mengamati gejala yang terjadi pada layar screen dan intensity. Percobaan ini dilakukan dari frekuensi yang terendah sampai yang terbesar. Langsung saja kita ke wave path simulation. Setelah itu kita pilih menu interference. Lalu kita akan menggunakan sumber gelombangnya yaitu sinar laser. Setelah itu dicentang screen-nya dan intensity-nya. Frekuensinya diubah jadi warna merah. Setelah itu amplitude dibiarkan maksimum dan jarak separation-nya kita akan mulai dari yang paling terkecil yaitu 1000 nm. Setelah itu kita menyalakan sinar laser. Lalu kita stop dan screenshot hasilnya. Setelah itu kita akan praktik lagi tetapi menggunakan separation 2000 nm. Setelah itu kita nyalakan kedua laser. Nah, bisa dilihat perbedaan pada separation yang berjarak 1000 nm dan 2000 nm. Lalu kita screenshot lagi.
Setelah itu yang terakhir ada 3000 nm. Kita geser saja separationnya, jadi jaraknya terjauh. Setelah itu sama seperti tadi, kita screenshot. Setelah itu kita ke warna hijau. Dimulai dari 1000 nm. Lalu kita nyalakan sinar laser. Nah, ini sudah dinyalakan gelombangnya dari kedua sinar laser. Lalu kita screenshot lagi. Setelah itu percobaan 2000 nm. Kita nyalakan lagi sinar lasernya. Nah, bisa dilihat tadi ya perbedaannya. Selanjutnya untuk jarak separation sebesar 3000 nm. Setelah itu di screenshot, dimasukkan ke dalam tabel. Setelah itu percobaan yang terakhir pada warna ungu. Kita geser frekuensinya ke paling kanan. Setelah itu kita akan mulai dari 1000 nm. Nyalakan sinar laser. Dan ini grafik intensitas dan gelombangnya. Setelah ini 2000 nm. Nah, sudah mulai terlihat intensitas gelombang dan grafik intensitasnya berbeda seperti yang tadi ya. Lalu kita stop, screenshot lagi. Yang terakhir kita menggunakan separation 3000 nm. Setelah itu screenshot, setelah itu kita masukkan ke dalam tabel. Dan setelah ini kita akan membandingkan. Nah, selanjutnya pada percobaan ini yaitu yang ditugaskan untuk mengamati perubahan atau pengaruh yang ada terhadap grafik intensity dan pada layar screen yang ditetapkan dengan 3 spektrum warna, yaitu warna merah, lalu warna hijau dan warna ungu, dengan menggunakan jarak separation atau jarak antara kedua laser sebagai sumber gelombang cahaya. Yang pertama sebesar 1000 nm, lalu ada 2000 nm, dan juga ada 3000 nm. Kemudian praktikan mengamati pengaruh separation tersebut terhadap grafik intensitas. Nah, jika dilihat dari hasil data yang ada, semakin jauh jarak antara kedua laser atau sumber gelombang cahaya sangat berpengaruh terhadap pola gelap terang dan juga terhadap grafik intensitas. Nah, dapat dilihat pengaruh yang ada terhadap pola gelap terangnya, yaitu akan semakin banyak pola gelap terang yang dihasilkan jika separation yang digunakan merupakan jarak yang terjauh. Ini contohnya adalah jarak pada 3000 nm. 3000 nm merupakan jarak terjauh, maka
pola gelap terang yang dihasilkan juga akan menjadi semakin banyak. Ini bisa dilihat pada gambar. Nah, begitupun sebaliknya, jika separation yang digunakan jarak yang terkecil, contohnya ini yang 1000 nm, maka pola gelap terang yang dihasilkan tidak akan banyak. Setelah itu, pengaruh lain separation terhadap ketiga spektrum warna terdapat pada grafik intensitas. Pada saat simulasi dijalankan, grafik intensitas yang akan dihasilkan akan semakin banyak jika separation yang digunakan merupakan jarak terjauh. Begitupun sebaliknya. Setelah itu dapat kita lihat juga jika spektrum warna yang dilakukan pada saat simulasi yaitu ada 3 kan, warna merah, hijau, dan juga ungu. Lalu frekuensi warna dari yang terendah ke yang tertinggi yaitu ada warna merah, hijau, dan ungu. Warna ungu adalah frekuensi yang terbesar. Maka dari itu saya dapat menyimpulkan jika memiliki frekuensi yang besar dan walaupun memiliki separation atau jarak yang digunakan sama, maka hal tersebut juga akan mempengaruhi pola gelap terang. Nah, hal tersebut terjadi karena pada saat suatu spektrum warna yang memiliki frekuensi yang besar akan mengeluarkan sinar laser yang sangat cepat. Sinar laser yang dikeluarkan dengan sangat cepat itu akan menghasilkan gelombang cahaya yang banyak. Sehingga jika suatu sumber yang menghasilkan banyak gelombang cahaya bertemu dengan sumber cahaya lainnya dengan kecepatan yang sama, maka akan sangat berpengaruh terhadap pola gelap terangnya. Hal itu yang menyebabkan mengapa pola gelap terang yang digunakan pada separation terjauh menghasilkan pola gelap terang yang banyak. Nah, selanjutnya memasuki kesimpulan yang pertama yaitu semakin besar jarak separation atau sinar laser, maka akan semakin banyak pula intensitas gelombang yang dihasilkan. Lalu yang kedua, semakin besar jarak separation juga membuat jarak antar puncak gelombang semakin berdekatan, atau jarak antara titik puncak satu ke titik puncak lainnya itu akan semakin dekat. Yang ketiga, semakin besar jarak antara kedua laser dan semakin tinggi frekuensi, maka akan menghasilkan pola gelap terang yang semakin banyak. Nah, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.